Baik, monggo kami persilahkan Mas Satrio untuk mereaction video dari KUJ Podcast bersama Rektor Universitas Jember. Suara nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai KUJ Lovers, hari ini kita akan bertemu dengan narasumber kita, Bapak Rektor, dalam acara KUJ Podcast. Bersama saya, Luhputu Suciati dan saya Franza Faris Romansyah. Dengan tema KUJ Podcast kita kali ini adalah Bincang Santai Milenial KUJ bersama Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna MM. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat hingga hari ini. Alhamdulillah. Tadi agendanya. Iya. Dan alhamdulillah KUJ Lovers kita dapat berjumpa secara langsung karena sebelumnya kita hanya berjumpa melalui webinar series ya Pak ya. Dan alhamdulillah Pak Rektor selalu tidak pernah absen mulai dari webinar series 1 hingga yang terakhir tadi webinar series 5 begitu. Ya. Alhamdulillah, wah mantap sekali Pak Rektor kita. Video broadcasting KUJ akan dirancang setiap minggu, dalam satu minggu bisa 3 kali akan mengangkat tokoh, kemudian ada entrepreneur dan yang terpenting milenial. Jadi milenial yang ada di luar Universitas Jember, alumni Universitas Jember yang berkarya di luar Universitas Jember. Karena apa? Karena di UNED ini student body-nya 33.928. Wah, itu luar biasa. Sehingga supaya Pak Rektor ini bisa lebih kenal dengan milenial dan supaya milenial tahu, oh ini loh Pak Rektor Iwan Taruna yang fotonya ada di mana-mana gitu kan ya, ada di pintu gerbang, ada di Selamat Datang gitu kan ya. Dan yang istimewa Pak Rektor ini adalah arek asli Jember ya. Putra asli Jember, asli Jember kan ya. Pendalungan ya, pendalungan. Jadi mungkin KUJ Lover bertanya-tanya ya, kok namanya ada Iwan Taruna ya, Pak Iwan Taruna. Nah, gimana nih ya? Mungkin bisa diceritakan Pak Rektor ya. Jadi kalau terkait dengan nama ya, mungkin angkatan saya memang rata-rata mungkin nama itu 2 kata gitu ya. Biasanya begitu. 2 kata. Nanti setelah beberapa angkatan itu ada yang 3 kata gitu ya. Jadi kalau maknanya sebetulnya Iwan mungkin waktu itu nama yang trendy waktu itu. Keren ya, namanya keren. Iwan. Iwan. Iya. Kan Taruna, kalau saya lihat mungkin sama orang tua saya dikaitkan dengan pas hari lahir saya 5 Oktober ya kan. 5 Oktober ya. Apa di TNI kalau salah. Hari ABRI berarti. Iya benar. Mungkin ada kaitan disebut Taruna. Wah, kalau gitu kalau Oktober berarti bintangnya Libra ya Pak ya. Wah, sama dengan saya berarti ya. Jadi Libra itu ya KUJ Lovers cirinya adalah mempesona. Wah, iya. Mempesona sekali Bu. Iya. Pak Rektor kita ini. Mempesona. Kemudian karena timbangan jadi punya karakter adil ya. Kemudian pekerja keras dan punya bakat pemimpin. Kayaknya pas ya. Sangat pas sekali ya Bu ya. Iya. Hafal ya. Karena bintangnya sama ya. Jadinya sudah hafal otomatis gitu ya. Wow. Beliau iya Libra juga. Iya. Jadi tidak memuji diri sendiri sebenarnya kan yang memuji Pak Rektor ini tadi. Oke, beliau ini juga ada kesamaan dengan saya, alumni semasa ya. Iya. Nah, semasa. Nah, gimana ceritanya sampai bisa diterima di IPB dan itu gimana ceritanya Pak Rektor? Terima kasih tim semasa itu masuk berarti 8. Terima kasih tim KUJ Lover, terutama Mas Dedi, Mas Frensa, dan Mbak Niluh ya, atas kesediaannya mengundang saya sebagai alumnus FEB ya, UNED.
saya apresiasi dulu di tengah kesibukan yang lagi kuliah dan Mbak Nilu sebagai dosen masih sempat untuk menyatukan KUJ yang tersebar di seluruh dunia ya lewat media sosial. Nah, saya pertama mengucapkan selamat ya pada, saya panggil Mas ya karena masih lebih muda dari saya. Kebetulan sama-sama dari SMA 1 Jember ya. Selamat atas amanah yang diemban sebagai Rektor Universitas Jember. Ini suatu kehormatan dan suatu amanah yang luar biasa karena kebetulan saya aktif kumpul-kumpul dengan KUJ di Jakarta. Tuntutan dari KUJ terhadap Universitas Jember cukup luar biasa ya. Bukan hanya cukup, sangat luar biasa. Karena kemungkinan KUJ sudah ada di seluruh dunia. Ini bukan ecap ya, tapi ada di Amerika, ya, di Australia, Kanada, Belanda, Asia tentu banyak, dan mereka punya komparasi ya, dan harapan tentunya terhadap UNED, supaya UNED ini menjadi world class university ya. Itu. Nah, menariknya begini, ini kebetulan saya akademisi di UI, memandang UNED ini sangat apresiatif ya. Kalau kualitas alumnusnya tidak perlu diragukan. Ya, ini terbukti ada di semua lembaga, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Anda boleh lihat nanti karya dari unit reaksi cepat di Mas Dedi, Mbak Frensa, Mbak Yona dan kawan-kawan, Mbak Nilu, Mas Hendra dan kawan-kawan, yang sudah membranding alumnus UNED. Ya. Nah, saya memandang video podcast berbincang dengan Pak Rektor ini punya simbol, saya memandangnya. Ini adalah komitmen dari Rektor UNED untuk menjembatani keinginan dari KUJ, baik yang milenial, yang tentu sekarang sangat melek teknologi, dan oleh sebab itu podcast-podcast ini sangat bermakna ya, untuk bahasa komunikasi. Saya memandang ini salah satu cara penetrasi pasar di tengah pandemi COVID-19 ya, yang sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa UNED di mata alumnus itu cukup bagus ya. Ukurannya adalah tentu kita tidak boleh melupakan pendiri UNED yang sampai sekarang sudah berusia 55 tahun, kalau tidak salah ya. Lebih ya. Nah, dengan alumni di atas 100.000, dengan prodi yang sudah cukup banyak, guru besar yang cukup banyak, doktor, tentu ke depan diharapkan di bawah kepemimpinan Pak Rektor ini, dengan dosen-dosen milenial yang banyak alumnus dari perguruan tinggi terkenal di seluruh, bukan hanya dari Indonesia, mampu leap forward. Dan saya menggarisbawahi ucapan dari Ketua Umum KUJ, yakni UNED harus menuju ke world class university. Begitu Mas Frensa. Lihat Jakarta, sudah lihat Bogor gitu kan ya. S2 di luar negeri, Bu. Iya. Mau kembali mengabdi di Universitas Jember. Ya, ini gimana ceritanya? Atau ada sesuatu yang menarik di Jember ya gitu. Kayaknya gitu ya kayaknya ya. Tapi ya, kita dengar ceritanya. Gimana nih, Pak? Panjang ceritanya sebetulnya ya. Jadi makanya saya katakan Anda boleh bercita-cita, tapi kadang Tuhan itu punya rencana lain dengan kehidupan kita. Jadi sebetulnya saya satu angkatan di IPB itu yang pulang ke Jember tidak banyak gitu ya. Oh, jadi satu angkatan yang dari Jember? Tidak banyak, yang bisa berkarir di tempat lain sudah. Jadi intinya begini, sebetulnya saya waktu itu sudah memulai karir di Jakarta, tapi karena ada suatu hal ya dalam hal ini di keluarga ya, kebetulan ayah saya tiba-tiba itu meninggalnya mendadak gitu, artinya bukan karena sakit tapi karena accident, kecelakaan. Saya anak pertama sehingga saya harus pulang istilahnya menggantikan ayah ya kan, karena mungkin
ayah saya terlalu memanjakan mama saya, nggak tahu apa-apa, bayar listrik aja nggak tahu apa ngurus. Pulang. Nah, saya sempat pulang. Jadi saya 93 pulang ke Jember, belum jadi dosen waktu itu. Apa yang saya kerjakan? Saya mau ngapain di Jember gitu ya, Pak Iwan ya, kotanya kecil, sepi gitu ya. Nanti mau ngapain? Nanti mau cari di Surabaya kah dan sebagainya. Saya pulang dulu untuk menenangkan keadaan ya, paling tidak ditata dulu, nanti baru tinggal lagi gitu kan. Udah. Mau ditinggal lagi rencananya ya. Rencananya begitu ya Bu ya. Sampai di Jember, ternyata ada aja kerjaan gitu, sempat jadi pemborong kecil-kecilan kan. Pengalamannya banyak ternyata. Ini lu inget TKI dan Kalimantan. Kayaknya Pak Iwan dulu tinggal di Jalan Sumatera ya Pak ya? Bukan tinggal. Bukan. Rumah orang tua? Usaha kos-kosan. Saya dulu sempat karena nggak berani ngapa senior, cuma tahu gitu aja Jalan Sumatera gitu. Iya. Karena sangat dengan Mas Yuli gitu. Iya. Itu makanya saya minta ngurusi itu juga, karena ada salah satu usaha orang tua yang mungkin mama saya nggak bisa nangani. Jadi itu waktu itu kemudian terus saya jadi pemborong kecil-kecilan yang ngerjain ini interior kecil-kecilan, padahal saya nggak punya kompetensi di situ. Kelar lah. Otodidak ya. Mungkin kan ilmunya, jadi mendekati orang, kemudian bisa menggerakkan tukang dan gitu aja. Ilmunya itu aja. Lumayan juga. Maklar persewaan juga. Iya. Sebelum itu ternyata ya sempat menjadi maklar dan lain sebagainya untuk memborong. Terus tiba-tiba mungkin waktu itu juga TP awal-awal di UNED. Iya. Masih bergabung ya. Jadi masih alumni Fakultas Pertanian sebenarnya ya Pak Iwan ya? Iya. Berarti kalau gitu waktu itu belum pisah jadi FTP ya? Jadi saya sempat di Faperta beberapa tahun. Jadi sekolah lagi itu masih di Faperta sebetulnya. Jurusannya namanya jurusan teknologi. Teknologi ya, mekanisasi kalau dulu saya ya. Itu. Iya. Di situ. Jadi 94 saya diterima ya, di Faperta. Jadi kantor saya Faperta. Kalau ada urusan-urusan di Faperta, ikut kegiatan humbisnya gitulah istilahnya, humbisnya. Banyak angkatan saya yang di Faperta. Nah, waktu itu memang TP dalam masa pengembangan menjadi fakultas. Kalau 97 98 berpisah kan gitu. Jadi saya masuk di sana, kebetulan pas jurusannya juga. Ya sudah, nasib saya membawa saya jadi dosen gitu. Atau mungkin yang kesempatan Ju Project 97 sekolah. Itu terus tuh S2, S3. Lanjut berarti ya di IT ya, di Thailand ya. Baru pulang 2003. 2003. Jadi saya cukup lama juga hanya meninggalkan Jember lagi ya ini. Iya, berarti berapa tahun ya? 97 2003 5 tahunan ya. Iya. Oke, mungkin tadi pengalaman sekolah keluar yang lanjut itu mungkin bisa memberi inspirasi dosen-dosen di Universitas Jember, karena saya melihat data Pak Rektor itu baru 26% dosen-dosen di Universitas Jember yang bergelar doktor. Kayaknya takut mau sekolah lagi, mungkin bisa ada motivasinya. Kayak Mas Renza, ini sekolah terus, ini sudah daftar ke S3 nih sekarang Pak Mas Renza itu. Iya. Bagus ya. Kalau sudah mentasbihkan dirinya atau menyatakan dirinya menjadi seorang dosen, itu adalah menurut saya kewajiban untuk melanjutkan studi sampai selesai S3 ya. Artinya karena itu menurut saya syarat utama lah ya. Kan syarat minimalnya aja sudah S2 kan gitu. Nah, jadi sejak saya ketika jadi dosen pertama itu sudah menjadi tekad saya, kalau ada kesempatan saya harus sekolah sampai selesai gitu. Nah, kesempatan pertama memang adalah sekolah S2 ya, di IT. Jadi di TP itu sebetulnya sudah ada yang ngawali, tapi waktu itu saya sama Pak Tasliman kalau saya ngawali. Pak Tasliman ya S2 ya. Jurusan itu ngawali ke sana. Ya sudah, nekat aja. Maksud saya nekat begini, selama masih ada kesempatan itu saya ambil gitu kan. Sampai akhirnya sekitar 20 bulan lah. S2 di sana itu cuma 20 bulan. Cepat itu ya. Ketika pulang, sebetulnya tidak direncanakan S3, tapi sama
UNED waktu itu kan ada Ju Project itu. Ya Pak Warik satu itu salah satu bosnya dulu. Iya, Pak Zulfikar ya, ingat saya itu Pak Zulfikar. Nah, terus ditawari kalau mau kembali atau melanjutkan silahkan, itu diberi kesempatan, tapi harus segera punya acceptance letter. Jadi syaratnya punya acceptance letter saja. Jadi mau dibiayai. Ya. Pikiran saya kalau harus nyari lagi lama ini kan gitu kan. Jadi langsung ya. Iya. Kan gitu ya. Pengen yang kan misalnya mentereng. Ya, tapi akhirnya udahlah, daripada penyesuaian lagi, akhirnya saya kembali ke Bangkok lagi melanjutkan itu. Melanjutkan S3 di sana. Ya, memang menurut saya kalau saya membandingkan atau menilai sekolah di luar sama di dalam, itu perbedaannya dalam keruwetannya menurut saya. Keruwetan administrasinya. Kalau di dalam itu kan harus ada ujian tertutup. Iya, ujian tertutup. Yang besar itu. Jadi memang ya semua pasti ada plus minusnya dan perjuangannya juga kebutuhan sendiri-sendiri ya. Kalau di dalam negeri mungkin yang nggak jauh-jauh dari rumah enak. Musik apa begitu habis uang kan mikirnya gitu. Jadi itu plus minusnya menurut saya, dalam artian ya masing-masing punya lah. Itu tadi saya katakan ada keutamaan, ada kekurangannya itu pasti. Iya, Pak. Kalau untuk pengalaman terkesan Pak selama di Thailand itu Pak, apa kira-kira Pak? Ya, saya merasa Thailand tanah air yang kedua lah, karena saya begitu enjoy lah. Jadi sudah familiar dengan masakannya gitu ya. Nah, itu termasuk juga ya karena mungkin lingkungan waktu saya sekolah itu saya merasa nyaman ya, maksudnya nyaman di sana, berkembang dengan baik dan sebagainya. Jadi sebetulnya juga bukan hidup mewah dalam artian juga, tapi semua di sana itu waktu itu menurut saya relatif menyenangkan. Di suasana negaranya oke, anunya juga oke gitu ya, masyarakatnya juga. Suasana akademiknya juga mendukung ya. Mendukung, kan internasionalnya juga mendukung kan. AIT itu kan sebetulnya Seattle University ya, jadi sebenarnya itu dulu ada Fakta Pertahanan Asia Tenggara yang ada universitas itu berkembangnya di AIT. Nah, cuman penempatannya di Thailand, sehingga meskipun di Thailand tapi bahasa Inggris, bahasa resmi dari di dalam itu. Lain kalau misalnya di Chulalongkorn apa gitu kan bergabung. Masih ada Thailand Sawadikap gitu ya. Ketemu Dimana saya berkesan sekali di sana tuh satu sebetulnya. Saya baru merasakan namanya buta huruf itu di situ. Kan kalau ada orang buta huruf biasanya masa sih gini aja nggak bisa baca gitu. Kan begitu kita di sana kita tuh buta huruf. Kan nggak bisa baca itu. Itu kritik-kritik gitu ya. Baru bisa menyelami dan merasakan, buta huruf tuh gini rasanya. Iya. Di situ. Jadi buta huruf saya yang terhadap huruf Thai itu bisa menyadarkan saya bahwa orang buta huruf itu rasanya seperti ini. Oke, itu tadi KUJ Lovers, menarik sekali ya pengalaman Pak Iwan selama studi, dan di Universitas Jember juga tersedia beasiswa untuk S2. Ya, cuma memang jumlahnya terbatas. Mungkin Pak Rektor nanti mau menambah lagi ya Pak ya, untuk beasiswa S2. Untuk memacu talenta muda milenial ya. Sini Pak. So juga dalam rangka meningkatkan SDM UNED sendiri kan masih banyak juga itu di UNED yang mungkin harus didorong untuk sekolah S3 ya, enggak gitu. Itu kan kadang-kala sudah dapat acceptance letter tapi beasiswa dari luarnya nggak dapat. Jadi beasiswa baik untuk internal maupun eksternal itu ke depan pasti akan kita coba tingkatkan. Oke, alhamdulillah itu tadi. Jadi peluang untuk fresh graduate ya, ada peluang beasiswa S2, tapi harus kompetisi karena Universitas Jember akan mencari yang terbaik tentunya kan ya, supaya nanti bisa membangun UNED dan memberikan branding yang baik untuk Universitas Jember. Ya. Oke. Iya Pak, ini juga tadi kita cek ada ini Pak, DM dan lain sebagainya, ingin tahu tentang kayak makanan favoritnya Pak Rektor. DM itu apa? Pasti gitu ya. Karena biasanya anak muda itu apa? Jadi di KUJ Podcast kali ini kita akan tahu juga tentang makanan favoritnya Pak Rektor. Ada nanya gitu ya. Banyak yang tanya ini Pak.
Kira-kira kepo milenialnya ya. kepo kalau para milenial sebenarnya. Saya ini kalau ditanya favoritnya paling susah ini kan. Semua masuk ya. Berarti yang terfavorit Pak. Yang paling favorit Pak. Kira-kira apa Pak? Baik, kalau kita bicara terfavorit, di mana saya kalau ketemu itu jadi seneng gitu aja ya. Iya. Ya, saya itu paling seneng kalau ketemu nasi timbel. Kan? Oh, Nasi timbel, tahu Mas Frensa nasi timbel? Ya, nasi yang dibungkus daun itu kan nasi kuno ya. Nah, zaman dulu kok bawa bekal gitu ya Pak ya. Meskipun itu saya juga suka gitu. Kalau ketemu itu rasanya. Untuk para milenial mungkin ya nasi timbel. Hobinya Pak. Hobi itu sebetulnya main hobinya itu musik. Cuma sekarang sudah lama nggak diasah ya. Saya ini termasuk kalau ketika masih SMA, anak band. Keren ya anak band ternyata. Bisa nih next ini Bu. Cover ya Pak ya. Cover lagu apa gitu ya Pak. Itu yang berat. Wah ini kayak asik ini ya nanti ditemani Mas Gedung juga. Itu sudah lama nggak diasah. Saya dulu kalau SMA itu pegangnya basis. Tapi saya insya Allah keyboard juga bisa. Wah, multi talent. Oke. Tapi lama sudah nggak Tapi seneng lah, musik seneng. Oke. Hobinya musik. Hobinya musik ya. Suatu saat kita bikin acara ya dengan Pak Rektor untuk biasanya LPPM kadang ada acara musik live gitu kan ya. Sambil ada dasar. Nah itu nanti kita bisa kolaborasi dengan LP2M, KUJ LP2M dengan mengundang Pak Rektor nanti untuk tampil. Tidak Mas Didung aja. Iya. Iya, Pak Rektor ini kan sekarang di mana-mana protokol kesehatan kita aja ngobrol harus berjarak, harus Ya, saya juga bawa masker nih. kan, Iya. Betul. Nah, kira-kira ada langkah apa yang itu kalau katanya Pak Jokowi extraordinary gitu ya. Jadi bukan yang biasa aja dari Universitas Jember untuk ke depan karena Pak Rektor ini kan sudah terasa belum Pak 6 bulan kan Pak sudah jadi rektor ini ya. Gimana Pak? Ya, makin menarik ya perbincangan Mbak Nilo dengan Pak Rektor. Sudah terlihat di situ menurut saya ada sesuatu yang luar biasa, yakni yang ingin disampaikan oleh Mbak Nilo sama Mas Frensa, yakni potensi alumni yang ini yang ingin saya sampaikan, saya garis bawahi. Perlu diketahui, salah satu keunggulan dari alumni UNED atau KUJ adalah menjadi pakar atau bekerja profesional di luar bidang ilmunya. Ya, kita punya tokoh-tokoh dunia. Ya, saya katakan dunia kenapa? Karena karyanya sudah mendunia. Ya, padahal dia alumni UNED tidak punya bidang ilmu sama sekali dalam prodinya. Ya, ini jurusan sejarah ya. Tapi kita tahu nanti ada Mas Farhan ya, yang sudah berkarya di Cina, Amerika, Perancis, Italia, pameran di seluruh dunia lah. Saya sebut itu. Ya. Mas Bambang Asrin, banyak lagi, ada yang jadi reporter banyak sekali, terutama di jurnalistik, bukan hanya reporter biasa, mereka sampai pada puncak karirnya yang menurut saya inilah salah satu keunggulan alumni UNED, yakni ilmunya tidak diajarkan, tapi mereka petarung-petarung sejati dalam dunia kerja dan profesional. Nah, yang ingin saya sampaikan untuk Pak Rektor, insya Allah Pak Rektor kalau sudah berani diwawancari oleh milenial ya, tentu beliau akan mengikuti terus ya podcast maupun serial webinar oleh KUJ untuk UNED. Tadi usulannya adalah saya setuju banget, kami siap KUJ membantu mendatangkan seniman-seniman kelas dunia ya, berkarya dengan dikemas secara apik secara seni ya. Tadi Mbak Nilo menyebut LP2M ya. Saya harus ucapkan terima kasih banyak kepada terutama Prof. Subagio dengan LP2M-nya. Yang pertama, saya kebetulan saya sering ke Jember mengikuti terus UNED, meskipun saya bukan dosen UNED ya, tapi saya alumni UNED ya. Ternyata UNED banyak mendapat apresiasi oleh perguruan tinggi besar. Saya ambil contoh,
sisternya UNED ternyata nomor 1 ya. Nah ini harus dimanfaatkan di Indonesia ya. Nomor 1, bahkan perguruan tinggi UI dan UGM juga belajar bersama bagaimana sisternya UNED bisa terintegrasi. Nah ini harus dimanfaatkan, misalnya nih, saya dengar dan semoga ini akan cepat ya, ada MOOC, Massive Online Open Course, yang itu dibuat oleh UNED dengan menonjolkan bioteknologi yang menjadi unggulan UNED. Ya, nama-nama seperti Prof. Bambang, Prof. Subagio, dan yang lainnya. Ada juga, misalnya ingin saya sampaikan, mungkin teman-teman akan ada yang tidak tahu bahwa penemu bor gigi musik pertama di dunia adalah alumni FKG UNED. Ya. Belum lagi karya-karya yang lain. Ini disinilah milenial, ya, saya garis bawahi milenial sangat berperan ya untuk membranding UNED dengan segala keunikannya. Brandinglah senior kalian, brandinglah sesama kalian dengan cara-cara yang berkelas, dan sudah saatnya kita untuk leap forward, sudah saatnya kita untuk melompat ya, melompat jauh. Saya pegang perkataan dari Ketua KUJ karena waktu itu saya ikut di lapangan, kita harus siap menuju World Class University. Mungkin yang ingin saya sampaikan khusus pada Pak Rektor adalah semua yang menjadi ukuran universitas maju, yakni ukuran akreditasi A, sudah diperoleh UNED. Satu yang belum saya bandingkan, yakni akreditasi prodi internasional yang belum dimiliki oleh UNED. Ini akan menjadi usulan dari kami, masukan. Kami akan siap menjembatani, misalnya Pak Rektor membutuhkan kerjasama dengan luar negeri, kami akan menghubungi KUJ yang ada di New York, ada Mas Arifi, ada yang di Australia, ada yang di Kanada, Belanda, Arab, ya, di Thailand ada Mas Dian ya, saya lupa masih banyak, dan kami siap, mereka siap berkolaborasi dengan UNED untuk menjadikan UNED World Class University. Nah, inilah yang saya katakan sebagai amanah berat ya, sekaligus menantang Pak Rektor yang baru, Mas Iwan ya. Saya yakin kalau alumnus SMA 1 seperti saya ini suka tantangan ya. Nah, tantangannya adalah apabila Pak Rektor sebelumnya dan pendahulu sudah memberikan fondasi, terakhir UNED 2 kali berturut-turut A, ini tidak gampang ya. Karena di Indonesia, perguruan tinggi dengan akreditasi terbaik A itu hanya 95-an dari 3.000-an perguruan tinggi. Artinya UNED sudah punya kartu ya untuk menjadi World Class University. Semoga ini menjadi kenyataan, bukan hanya harapan, karena alumni, dosen, sivitas akademika Indonesia akan menunggu UNED untuk berkontribusi demi bangsa dan negara ini. Silakan Mas Frensa. Transfer belum dan sebagainya, karena memang itu hal yang pertama gitu kan. Kita sebagai universitas ini tidak membagikan uang seperti kita membagikan uang. Ada prosedurnya itu ya. yang harus dipahami oleh adik-adik mungkin, tapi itu sudah jadi komitmen universitas, jadi jangan sampai apa yang sudah diprogram itu tidak sampai di adik-adik. Itu harus dipastikan semua nyampe. Yang menjadi masalah mungkin hanya waktunya saja, prosesnya saja ya. Itu sudah di komitmen kita. Termasuk kemarin harus membantu teman-teman yang harus tetap tinggal di sini, terdampak pandemi, harus dibantu logistik ya. Itu ya kan. Itu juga baru datang berikutnya. Kenapa terlambat misalnya begitu loh. Sebelumnya nggak pernah diatur di dalam ketentuan harus mengeluarkan uang ini untuk bantuan, nggak boleh. Belum ada anggaran tahun sebelumnya ya. Kita nggak boleh kalau slotnya nggak ada terus kita keluarkan. Nah, itu oke, sekarang orang paham. Nanti kalau sudah selesai itu diaudit saya salah ya. Harus dipahami juga. Jadi itu yang dilakukan. Jadi ternyata sekarang pemerintah mendapati ini nggak mungkin berlangsung sebentar. Ya. Kita lihat saja Jawa Timur sekarang menjadi nomor 1. Iya. Yang masih positif kan. Tahun dulunya Jakarta, sekarang Jawa Timur. Artinya apa? Masa pandemi ini kayaknya masih agak sedikit panjang. Tapi nggak bisa kita
apa namanya, berkutat pada posisi seperti sekarang ini, di mana maaf dalam tanda petik produktivitas kita sebenarnya rendah dengan adanya pandemi itu. Jadi kita harus mendorong ke depan bagaimana kita kembali produktif, tapi dengan menjaga dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Karena itu kan sudah ada petunjuknya juga kan. Sekarang ini harus mulai hidup normal di era kenormalan yang baru gitu. Jadi saya pikir akhirnya harus dibuat regulasi-regulasi baru untuk mengatur itu. Yang jelas untuk daring kayaknya terus ya. Kapan kira-kira Pak? Kita melihat perkembangan, kalau misalnya nanti di UTS tahun depan ada perbaikan, mungkin bisa saja. Tapi sementara ini kita putuskan sampai UTS ya, sampai ya, pertengahan semester, iya. Karena untuk praktikumnya bisa dilaksanakan setelah UTS. Ya, kalau memungkinkan. Sedangkan sekarang pun sebetulnya sudah diperbolehkan beberapa kegiatan riset itu, tapi dengan protokol. Edarannya sudah ada kok, petunjuknya untuk melaksanakan kegiatan di lab itu sudah ada. Jadi sebetulnya kita sudah masuk ke sana, ke era kenormalan baru. Pegawai juga ternyata edaran baru dari kementerian itu sama dengan konsep kita sebelum kenormalan baru. Tidak ada ya. 50% dan karena di Jakarta waktu itu kan semuanya WFH. Ya, jadi kita kan 50% tidak terlalu banyak penyesuaian di UNED. Jadi relatif smooth lah kalau untuk. Cuman yang jadi masalah kan kadang kan kebiasaan baru mengabsen pakai logbook dan sebagainya. Itu masih. Padahal penelitian udah biasa pakai logbook ya, setiap hari ngerjain apa gitu dilaporkan. Karena kebiasaan baru sepertinya menyita waktu, jadinya keberatan untuk melakukan itu. Kan maunya wis absen pakai aneh. Iya. Yang praktis. Padahal kalau mau itu di rumah enak kan. Terutama ibu-ibu. Luar biasa statement dari Pak Rektor ya. Beliau menjelaskan bahwa UNED sebenarnya sudah lebih dahulu menyiapkan ya sebelum terjadinya pandemik ya. Saya rasa statementnya pas sekali karena setahu saya di Indonesia Sister UNED salah satu yang paling aktif di Spada ya. Ini artinya secara teknologi UNED sudah siap dengan jaringannya, tapi sebagai KUJ kebetulan pendidik saya siap berkolaborasi untuk ke depan UNED akan dikenal dengan kampus yang tidak eksklusif kuliah formal ya, tapi inklusif ya, kuliah untuk senior. UNED punya keunggulan salah satunya adalah Fakultas Pertanian di mana Pak Rektor, Mbak Putuh akademisi di sana. Indonesia adalah negara pertanian, mungkin bisa dimunculkan mata kuliah inklusif untuk senior ya, yakni untuk manajer kebun ya. UNED dikenal sebagai alumnusnya tangguh ya, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana alumni lain menyerah, ya, alumni UNED adalah petarung-petarung, ya, dan ini terbukti sampai menduduki jabatan puncak di perusahaan-perusahaan agroindustri yang terkenal di Indonesia. Artinya, keunggulan UNED di bidang bioteknologi harus dimunculkan secara terus-menerus, bukan hanya di ranah akademik jurnal-jurnal Scopus Q1, Q2, dan seterusnya, ya, internasional yang hanya dikenal oleh akademisi pakar, namun perlu dikenal oleh masyarakat karena kampus yang sebenarnya adalah masyarakat. Ya, semua alumni perguruan tinggi akan terjun ke kampus yang sebenarnya adalah masyarakat. Nah, disinilah tradition of excellence diturunkan menjadi tradition oleh KUJ dan ini akan menjadi kinerja nyata. Kami pesankan kepada Pak Rektor selaku alumni dan juga saya kebetulan satu SMA dengan beliau, senang sekali saya adik kelas saya di SMA 1 Jember memimpin kampus kebanggaan. Bukan hanya Jember ya sekarang ya, karena alumninya sudah tersebar di seluruh dunia ya. Silakan dicek di internet, sekarang zaman internet ya. Nah, kemudian yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim URC, Mbak Nilo, Mas Hendra, Mas Bambang, Mas Ferensa, Mbak Yona, Mas Dedi, ya, mungkin yang lainnya belum saya sebutkan, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, program ini luar biasa, kami dukung, kami juga akan mendukung UNED untuk bekerja sama, terutama
menggandeng alumni atau KUJ yang ada di luar negeri agar cita-cita buat kelas universitas segera tercapai. Dan saya dengar yang terakhir, AUN UNED sudah menjadi membersnya, dan itu tidak semua perguruan tinggi di Indonesia menjadi members AUN. Artinya, di mata kami KUJ, kebetulan saya pendidik di UI hampir 20 tahun, UNED membanggakan, namun yang terakhir adalah branding itu diperlukan. Karena apa? Banyak ribuan alumni, adik-adik yang masih kuliah memerlukan bukan hanya kontribusi UNED, tetapi juga nama UNED agar dikenal karena akan menjadi high brand equity di Indonesia. Sekali lagi, salut kepada UNED yang terus berbenah diri, siap untuk menjadi world class university. Selamat bekerja Pak Rektor, Mas Rektor dengan kabinetnya, KUJ dengan kontribusinya, kami siap mendukung, membangun UNED, membangun peradaban bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara-acara podcast selanjutnya. Luar biasa.